Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi Lomba International Youth Robot Competition Malaysia dan International Youth Robot Competition Korea akan segera dimulai. Agar acara hari ini berjalan secara kondusif dan tertib, para hadirin yang terhormat dimohon untuk menonaktifkan audio dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dalam mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita semua dapat bergabung dan mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Bapak Firdiansyah MIT selaku Chairman of IERA Indonesia, yang kami hormati Bapak Haji Endro Cahyono ST selaku Head of Academic Race Robot Indonesia, serta yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin peserta sosialisasi, kami aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenannya Bapak Ibu untuk bergabung pada meeting Zoom pagi hari ini. Untuk selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan oleh Chairman of IERA Indonesia, acara yang keempat, acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Haji Endro Cahyono, selaku Head of Academic Race Robot Indonesia. Acara yang kelima, sesi tanya-jawab. Acara yang keenam, penutup, dan foto bersama. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar acara hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu marilah kita sejenak meresapi alunan lirik lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Kepada tim panitia dipersilahkan.
Terima kasih. Demikian tadi persembahan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Mungkin untuk sambutan nanti setelah Mr. Aji, mohon izin karena Pak Firdy sedang dalam perjalanan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Head of Academic Race Robot Indonesia kepada Mr. Aji. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ibunda, ayahanda, pembina sekolah, khususnya kegiatan robotik dan adik-adik, para peserta sosialisasi kegiatan meeting berkaitan dengan acara tahunan yaitu YRC atau International Youth Robot Competition yang akan berlangsung di Malaysia dan juga di Korea. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilangsungkan dengan diikuti oleh banyak peserta dari beberapa negara. Beberapa agenda sebelumnya cukup meriah meskipun dilalui dengan konsep virtual ya. Jadi lombanya mengirim video kemudian menunggu ya hasil keputusan juri. Baik, untuk tahun ini direncanakan akan diselenggarakan langsung pada lokasi sehingga kemeriahan diharapkan lebih semarak lagi. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, perkenalkan saya Kak Aji. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal yang diperlukan nanti saat melakukan pendampingan, pelatihan begitu dan persiapan, sehingga nanti hal-hal yang berkaitan tentang lomba sudah disiapkan dengan baik ya. Baik, saya akan share. Baik, untuk kesempatan ini kami dari Race Robot Indonesia diwakili oleh saya akan menyampaikan sosialisasi lomba IRC Malaysia dan juga Korea. Kegiatan International Youth Robot Competition 2023 di Malaysia akan dilangsungkan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2023. Yang direncanakan akan dilaksanakan di Sport ya, di hall.
adik-adik semua, Bapak Ibu, berkaitan dengan YRC, yaitu sebuah acara berskala global yang ditujukan untuk para generasi muda dalam berkompetisi khususnya robotika. Secara luas, kegiatan YRC ini dapat diikuti oleh adik-adik ya dengan usia 8 tahun ke atas yang senang untuk membangun robot ya, dan juga senang untuk melakukan berbagai kegiatan kreatif dengannya. Dengan keikutsertaan pada kegiatan robotik ini ya, YRC menawarkan berbagai program-program ya. Di antaranya ada science eksperimen, kemudian aktivitas sosial, dan juga tur atraktif. Dan pula YRC sebagai kegiatan kompetisi global merupakan suatu aktivitas yang tepat ya, di mana berbasis masa depan ya, dan juga membangun ide-ide konstruktif berkaitan tentang pemanfaatan robot, kemudian aktivitas manusia, dan banyak lagi hal-hal lain ya yang berkaitan tentang kehidupan manusia. Nah, sebagai kegiatan kompetisi, YRC ini dinaungi oleh lembaga atau asosiasi robotika yang bernama IRA. Sehingga IRA ini adalah International Youth Robot Association ya, sebagai penyelenggara kegiatan YRC. YRC berdiri pada bulan Agustus 2013 ya, sehingga tepat hari ini, tepat di tahun ini 2023, kegiatan YRC kali ini merupakan anniversary untuk yang ke-10 ya. Nah, YRA sebagai asosiasi kegiatan edukasi robotik dan juga pelaksana utama kegiatan YRC ini berkantor pusat di Daejeon ya, Seoul atau Korea Selatan, sebagai organisasi non-profit. Ya, di sini memiliki nomor daftar yaitu 109801929 Nah, sehingga kegiatan edukasi dapat terus dikembangkan ya, sehingga bisa memberikan banyak peluang-peluang ya pada siswa-siswa muda ya, untuk mampu melakukan pengembangan ya kemampuan mereka dan juga imajinasi terhadap masa depan melalui kegiatan yang terorganisir, yaitu kegiatan robotika, kemudian camp, dan juga program-program edukasi lainnya. Sehingga YRC sebagai aplikasi kegiatan robotika yang selalu dipantau oleh asosiasi IRA. Baik, YRC 2023 Malaysia kembali lagi mengundang ya. Ada peserta khususnya di Indonesia sebagai undangan spesial begitu ya. Ya, baik, kegiatan
IRC 2023 Malaysia ini akan berlangsung di tanggal 2 dan 3 Juni, ya, berlangsung di venue Educity Sport Complex, ya, di areal olahraga, ya, yang ditempatkan untuk kegiatan kompetisi IRC 2023 Malaysia. Mari kita lihat bagaimana penampakan begitu atau lingkungan Educity Sport Complex ini, ya. 4, 3, 2, 1. Ya, baik, itu tadi sekilas penampakan gitu lokasi indoor arena, ya, di Educity Sport Complex yang nanti akan dijadikan tempat, ya, penyelenggaraan kegiatan IRC 2023. Baik, Bu Bapak, Ayah Bunda, adik-adik sekalian, kegiatan IRC Malaysia, ya, 2023 kita akan sedikit telaah tentang rule, ya, dan regulasi atau aturan dan juga hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan kegiatan IRC berjalan dengan lancar, ya. Baik. Kegiatan IRC Malaysia 2023 ini terbagi menjadi dua kategori, ya, yaitu senior kategori untuk umur atau usia 9 sampai 12 tahun. Kemudian ada open kategori, ya, yaitu usia 13 hingga 17 tahun. Nah, nanti hal-hal yang bersifat umum akan dijelaskan melalui manual, ya, kegiatan IRC Malaysia 2023, ya, dalam General Games Rules.
Baik, kita lihat untuk kategori senior ya, yaitu di mana pesertanya adalah usia 9 sampai dengan 12 tahun. Di sini ada 2 game yang bisa diikuti, yaitu soccer dengan konsep tim turnamen ya. Kemudian yang kedua ada game kreatif design. Baik, kita lihat untuk kategori soccer ya, di sini usianya 9 sampai 12 tahun dengan kategori tim turnamen yaitu 3 lawan 3. Nah, di sini perangkat atau media yang bisa digunakan adalah MRT 3 level 1 ya. Kemudian MRT 3 level 2 ya, atau bisa juga menggunakan Huna, dan juga boleh menggunakan soccer ya. Jadi robot soccer yang memang sudah disiapkan untuk kategori lomba bola robot ya. Nah, misinya adalah melakukan pertandingan dengan pengendalian melalui remote control. Nah, robot tentunya sudah dirakit ya, dan juga pengendalian sudah di setting ya. Baik. Nah, tampak di sini arenanya ya, dengan ukuran standar ya, dengan papan ya, sehingga cukup luas ya untuk melakukan berbagai strategi memenangkan kategori lomba soccer ini. Secara umum bahwa robotnya dipersiapkan dengan ukuran dan batasan-batasan sebagai berikut ya. Jadi ukuran lebar, tinggi ya, dan juga panjang yaitu 25 cm. Ya, sehingga kalau yang melebihi ukuran tadi tidak diperkenankan setelah permainan berjalan ya. Jadi harus disesuaikan dengan batasan-batasan ini. Kemudian penggunaan motor DC yaitu maksimum adalah 2 motor ya. Dan ini menggunakan MRT 3 level 1, MRT 3 level 2 ataupun MRT F Uno ya, yang boleh dipakai. Kemudian robot tidak dapat tidak dirancang ya untuk yang sifatnya melakukan apa ya, bolanya itu nggak bisa dimainkan ya, bebas ya, sehingga nanti akan diperiksa oleh juri ya secara kelayakan struktur sehingga permainan dapat berlangsung. Nah, di sini ada waktu permainan di mana satu ronde ini dilakukan dengan durasi waktu selama 2 menit. Ya, perpanjangan waktu bila terjadi skor yang sama ya. Dan ini diberikan batas sampai dengan 1 menit. Nah, jika ada skor yang tetap sama maka dilakukan penalti ya, sampai dengan si pemain dinyatakan ada yang sebagai pemenang ya. Oke, kemudian memulai soccer game-nya ini yaitu menempatkan posisi robot ya di depan garis start ya, yang nanti tertera di arena ya. Baik, kemudian secara
detail, nanti pemain ini akan terbagi menjadi dua posisi ya, dengan pola 1 defender atau 2 striker ya. 1 defender dan 2 striker atau 2 defender dan 1 striker ya. Nah, ini yang diperbolehkan secara posisi ya, robot ya. Nah, defender ini tidak boleh meninggalkan arena begitu ya. Jadi dia harus bertahan ya. Kemudian hal lain adalah ya, dia menjaga gawang begitu ya. Kemudian untuk striker ya, di sini boleh memasuki 2 wilayah, baik wilayah lawan maupun wilayah sendiri ya, pertahanan ya. Nah, kemudian melakukan aksi untuk memperoleh gol ya. Dan ini dapat dilakukan berturut-turut ya dalam arena arena penalti lawan gitu ya. Nah, tapi dia tidak boleh masuk ke arena penalti ini pertahanan ya, nggak boleh ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipelajari oleh para peserta untuk bisa join pada pertandingan soccer. Dan langsung bisa mengatur strategi ya. Baik, kategori pertama pada level senior. Nah, yang kedua adalah kategori senior kreatif desain. Nah, ini juga dibutuhkan untuk adik-adik peserta dengan usia 9 sampai dengan 12 tahun. Untuk tim bisa beranggotakan minimal 2 sampai dengan maksimal 3 anggota ya. Nah, media yang dapat digunakan adalah MRT series ya, dari mulai junior ya, Roma misalnya, atau Mutiki, kemudian Story, Exciting, kemudian Huna, MRT 3, MRT 5, kemudian ada Smart Coding, ada MRT Dino, ada MRT X ya, MRT X Uno, MRT X Node ya, dan itu semua bisa digunakan dilakukan kolaborasi antar sistem sehingga proyek kreatifnya sangat menarik gitu ya. Kemudian di sini adalah membuat robot yang menunjukkan sebuah solusi pada tema yang diberikan. Dan ini dibangun atau dikonstruksi oleh para peserta ya. Baik, 2 kategori yang nanti dapat diikuti pada level senior. Untuk creative design, di sini akan kami coba sampaikan yaitu beberapa hal. Sasarannya adalah para siswa dapat menampilkan kreativitas mereka ya dalam bentuk market ya atau bentuk peralatan ya yang dapat ditampilkan. Kemudian juga mampu menampilkan inovasi dan juga keterampilan dalam pemrograman. Diharapkan para peserta untuk melakukan kerjasama sebagai sebuah tim ya dalam perancangan ya, kemudian juga penyelesaian ya sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh panitia. Dan selanjutnya
para peserta ini atau tim ini mampu menampilkan ya dan mendemonstrasikan hasil karya mereka ini secara meyakinkan ya dan juga memberikan sesuatu yang membanggakan begitu ya yang dapat diberikan apresiasi selanjutnya oleh para juri. Nah, tema ini sesuai dengan UN Sustainable Development Goals ya. Jadi target-target pengembangan yang berkelanjutan dari standar PBB ya. Nah, diantaranya ada 17 goals tadi, sehingga bisa dipilih diantaranya adalah 5, yaitu Zero Hunger, kemudian Good Health and Well-being, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, dan Sustainable Cities and Communities. Nah, ini nanti dapat dilihat ya di alamat webnya, yaitu www.un.org/sustainable development goal. Ya, di sini akan lebih rinci nanti para peserta dapat membangun idenya, ya, menyelesaikan problem yang muncul pada goals tersebut. Selanjutnya, ukuran ya dan batasan-batasan. Nah, untuk kategori senior kreatif desain ini tidak diberi batasan terhadap ukuran ya, jumlah dari blok ya ataupun berat dari model robot yang dibuat. Khususnya dengan memanfaatkan media MRT series ya, yang seperti tadi sudah kami sampaikan ya. Nah, ini sebagai komponen utama atau media utama dari robot yang akan dibangun ya. Jadi tidak harus ada komponen MRT series ya. Nah, ini dapat menggunakan perangkat-perangkat MRT series dengan kreatif ya. Jadi bisa juga antara Huna dengan MRT 3 dengan MRT Duino, ini boleh saling digabung-gabungkan ya. Kemudian model atau robot yang dibangun dapat secara action itu otonomos ya atau otomatis begitu, atau juga dapat dikendalikan melalui remote control. Jadi ini diperbolehkan ya antara dua ini. Jadi atau kombinasi kedua-duanya pun boleh ya. Ada yang dikontrol dengan remote dan ada yang secara otomatis. Nah, apabila ada pengembangan dari proyek robotnya ini, nah ini yang sangat menarik ya. Ternyata ada yang dapat dimanfaatkan ya, seperti kamera, kemudian paper cup ya, atau gelas-gelas, petak, kemudian ring, stick ya, kayu-kayu es krim seperti itu, ada botol ya. Boleh juga model cetak 3 dimensi, ada drone, ada pengembangan papan kontrol ya dan lain-lain, yang ini dapat digunakan ya untuk memaksimalkan proyek robot kreatif desainnya ya. Jadi diperbolehkan ya dengan konsep tadi yang utama adalah dengan media MRT series yang kemudian dapat dikembangkan dengan memanfaatkan perangkat-perangkat instrumentasi eksternal. Nah, kemudian ketika nanti di venue ya, di lokasi, maka seluruh peserta akan membangun proyeknya ya secara maksimal ya.
Nah, ini boleh nanti dibuat panorama, kemudian dibangun seperti apa ya, market begitu ya, yang menggambarkan proyek yang seperti aslinya begitu ya, dengan konsep skala begitu. Nah, kemudian diberikan waktu selama 2 jam ya di lokasi untuk melakukan perakitan ya dan mempersiapkan robot replikanya tadi. Ketika presentasi, maka setiap tim diberi waktu 5 menit ya untuk memperkenalkan proyek mereka kepada juri selama waktu penilaian ya atau judging time. Nah, di sini yang penting adalah all presentation are to be done in English. Jadi harus disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Jadi perlu juga salah satu dari timnya atau seluruhnya ini sangat menguasai ya bagaimana menyampaikan ide-idenya dalam bahasa Inggris ya. Jika partisipan tidak mampu bahasa Inggris, maka mereka harus mencari translator ya. Jadi harus menyewa orang atau ya mengajukan kepada panitia bahwa mereka membawa translator gitu ya, yang untuk menjelaskan proyeknya. Jadi sangat dimungkinkan, namun lebih baik adalah para peserta diadik menguasai proyeknya dan dapat menyampaikan atau menjelaskan ide-idenya tadi dalam bahasa Inggris. Nah, penyajiannya ya, seluruh model robot ini ditampilkan ya pada lokasi atau meja yang sudah ditentukan ya secara grup ya. Jadi nanti sudah ada keterangannya meja berapa ya. Nah, ini yang harus kemudian dimaksimalkan oleh para peserta ya areal tadi untuk menampilkan secara utuh ya proyek yang mereka buat begitu ya. Nah, kemudian selama berlangsung ya penyajian ini, maka para peserta diharapkan menjamin ya, menjaga ya, dan mengawasi ya seluruh instrumentasi yang mereka tampilkan ya dalam waktu penyajian ini kepada khalayak atau pengunjung begitu ya, sampai dengan selesai penjurian. Jadi harus dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya rapuh atau goyang ya dan sebagainya ya, bahkan nanti mungkin tersenggol pengunjung. Nah, ini juga perlu diwaspadai sejak awal. Nah, kemudian diperkenankan untuk membuat poster dari proyeknya dengan ukuran 120 cm tinggi ya atau 1,2 meter dengan lebar 90 cm yang menjelaskan tentang rancangan yang menggambarkan proyek robotnya tersebut ya. Jadi boleh tuh dikasih di belakang, dikasih poster ya, sehingga orang atau pengunjung atau juri pun dapat melihat informasi secara detail ya pada poster tersebut. Nah, kemudian mempersiapkan buku penjelasan tentang proyek robotnya sebanyak 4 kopi ya, 4 salinan ya tentang presentasi yang menggambarkan robotnya tadi dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini dibutuhkan untuk bagian dari penyajian dan juga review dari para juri ya. Jadi juri nanti ikut membaca juga, melihat visualnya dalam bentuk poster dan memperhatikan penjelasan dari para peserta tentang proyek robotnya ya. Nah, di dalam manual yang disiapkan ini atau presentation file ini ya, berisi tentang satu nama robot, kemudian tujuan ya dibuatnya robot ya atau kegunaannya. Kemudian
penjelasan tentang anggota ya dan juga penugasannya. Terus pengenalan alat, spesifikasi, bagaimana bekerjanya, dan kemudian fungsi dari alat itu ya dengan cara diaktifkan ya. Nah, ini akan memberi semua informasi yang dibutuhkan juri untuk memberikan penilaian yang maksimal. Nah, penilaiannya adalah dalam bentuk scoring ya, ada 5 poin. Yang pertama relevansi project yaitu 10 maksimal, creativity dan keunikan 30, fungsi dari robot 30 poin, kerjasama tim 10 poin, dan juga presentation skill ya, tadi dengan bahasa Inggris ya, dengan sharing bagi tugas untuk menjelaskan sebagai bagian dari perannya dia ya, sebanyak 20 poin. Jadi total ada 100 poin. Nah, bagaimana kriteria menang atau kalah? Nah, the judges will check ya. Nah, jadi nanti para juri akan diberi kewenangan penuh ya untuk memberikan nilai ya, apakah tim ini memenuhi semua syarat-syarat dan juga kesiapan semenjak awal gitu. Kemudian akan memberikan penilaian begitu terhadap nilai tertinggi dari para peserta ya. Jika ada peserta yang sama nanti akan di review kembali ya, sehingga nanti akan mendapatkan penilaian mutlak ya, hasil akhir dari waktu penjurian. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah kategori senior, nah di sini ada kategori open. Nah, untuk kategori open ini dapat diikuti oleh usia 13 sampai dengan 17 ya. Nah, di sini berisi game pertama yaitu transporter, dan game kedua tentunya juga creative design ya. Nah, untuk transporter ini kategorinya individu ya, jadi perorangan, tidak bertim. Kemudian kitnya dengan MRT. Misinya adalah memindahkan objek ya dari satu warna ke kotak warna yang lain begitu. Nah, nanti misinya akan disampaikan di lokasi ya. Misalnya di sini ada merah, kuning, hijau, biru. Nah, nanti misinya disesuaikan, boleh pindahkan dari merah ke biru atau dari merah ke kuning ya, seperti itu. Nanti sesuai di lokasi ya. Dan ini robot dibuat dan juga diprogram di lokasi. Nah, objek yang dipindahkan ini seperti kubus ya, dari spons ya dengan ukuran 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Kemudian kubus tadi diletakkan di sebuah kotak begitu, balok dengan ukuran 7 kali 7 lebar, 7 lebar ya, 10 panjang dan 3 tingginya, 3 cm ya. Nah, ini diharapkan dibuat dari kayu ya. Nah, nanti di bagian depan ada dinding ya dengan ketinggian 8 cm ya, di mana ini sebagai tempat dropping ya untuk menaruh benda ya yang ditugaskan untuk diselesaikan selama game. 3, 2, 1. Kak, boleh tanya nggak? Coba sebentar, Pak. Ya, kami lanjutkan dulu Pak ya. Waktu kami masih sampai 10. Sebentar lagi, baik Pak.
Nah, untuk transporter ini ada ketentuan, yaitu ukurannya tidak boleh melebihi dari tinggi 20 cm, lebar 20 cm, dan juga panjang 30 cm, Pak. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ya. Nah, ini robot dapat berubah ukurannya selama permainan berlangsung. Jadi misalnya tadi ada apa namanya, tangannya gitu ya, grippernya. Nah, di grippernya ini dapat bergerak gitu, sehingga ukuran dari robotnya akan berubah selama permainan. Nah, terus instrumen yang digunakan yaitu maksimum, ya, motor DC 4, kemudian sensor IR-nya 5, motor servonya 2. Kemudian juga boleh digunakan satu driver sensor block, ya. Jadi boleh juga menggunakan modul sensor land tracking, ya. Dan tentunya satu buah mainboard. Permainan dilakukan oleh setiap individu, ya, partisipan ini sebanyak 3 jam, ya, maksimum, ya. Di sini sudah sekaligus codingan dan juga testing dari robot. Nah, kemudian nanti match-nya yaitu selama 2 putaran, ya, dengan total waktu 3 menit, ya. Jadi buat melakukan 2 kali percobaan selama 3 menit. Nah, dalam 3 menit itu dilakukan pengkodingan dengan 2 kali, ya, kesempatan. Kemudian bisa juga nanti maaf, jadi kalau dalam kondisi permainan, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, dalam 3 menit itu tidak diperbolehkan terjadinya pengkodingan ulang, kemudian terjadinya diskualifikasi peserta oleh juri, ya, yang menentukan bahwa permainan ini tidak dapat dilangsungkan kembali. Hal-hal lain di sini nanti bisa disimak Bapak Ibu sekalian, ya, adik-adik, di dalam manualnya yang di-share oleh Racer, ya. Jadi ada masa karantina, ya. Jadi selama 3 jam ini pengkodingan dan percobaan, ya, semua peserta itu dikarantina, ya. Jadi tidak boleh ada komunikasi, ya, luar ataupun ke dalam, ya, di situ, jadi dikarantina. Nah, sehingga dapat dilakukan selama 3 jam khususnya para peserta, ya. Kemudian scoring, nah di sini scoring ada 4 nih yang perlu diperhatikan. 20 poin untuk pemrograman, ya, kemudian 10 poin untuk misi mengambil, ya, mengambil dan menaruh, ya, mengeluarkan dari posisi awal, kemudian 10 poin untuk meletakkan objeknya, ya, di kotak yang dituju. Nah, kemudian ada penilaian 20 poin maksimal bila si robot menyelesaikan misi, yaitu di kotak N, ya, di N box, nah, begitu 20 poin. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika setengah badan, ya, masih berada di putih, ya, tidak berada, itu hanya 10 poin. Tapi jika 10 badannya ini tidak sampai setengah badan gitu, maka di poin ini nilainya adalah 0 gitu, ya. Jadi si robot harus berada di kotaknya tadi. Nah, instrumentasi yang boleh digunakan diantaranya dengan pemrograman MRT Friends 324, kemudian MRT V1.2, MRT V2.011, dan MRTX 325 yang terbaru, ya. Nah, misinya adalah robot untuk mengambil spong kotak, ya, kotak spong dari sebuah tempat atau ditempatkan ke box yang lain. Kemudian juri akan memberikan misi secara detail, ya, kotak mana yang diambil dan yang dituju, ya. Kemudian robot menyelesaikan misinya dan robot ditempatkan di start box, ya, sampai dengan peserta menekan tombol start, ya, sekali. Kemudian IR sensornya akan membaca start line
Dan akhirnya misi diselesaikan dan robot berada top di end box. Nah, gitu. Kemudian ada kategori lanjutan yaitu Open Creative Design. Nah, jadi kalau tadi MRT Creative Design, sini ada Open Creative Design. Nah, untuk usia 13 sampai dengan 17 dan ini timnya minimal 2 maksimal 3. Dengan MRT series juga dan juga open kit ya. Nah, di sini disilahkan untuk membuat robot ya sesuai dengan misinya. Sama yaitu ada 5 dari 17 SDG ya, atau Sustainable Development Goals, yaitu Zero Hunger, Good Health and Well-being, Clean Water, and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Sustainable Cities and Communities. Nah, ini dapat dilihat di alamat website ya, http://www.un.org. Hampir sama ya untuk peraturan-peraturan dari Dinas Kebudayaan Batasan, dan juga khususnya presentasi di sini ditekankan lagi bahwa all presentation are to be done in English ya. If the participants are not able to speak English, they would need to find their own translator. Display sama ya, batasannya 120 tinggi dan 90 lebar ya. Dan tidak diberi batasan untuk melakukan pengembangan dari proyeknya ya. Dan juga mempersiapkan 4 copies ya dari manual proyek yang sudah dibuat. Scoring sama, yaitu relevansi 10 poin, creativity and unique 30 poin, robot functionality 30 poin, teamwork 10 poin, dan juga presentation skill 20 poin. Ya, baik. Itu tadi beberapa hal untuk persiapan IRC Malaysia 2023. Nah, selanjutnya adalah informasi berkaitan persiapan
kejuaraan internasional yaitu IRC 2023 di Daejeon, Korea. Ya. Become the International Robotic Championship. Nah, ini bagaimana caranya? Baik, adik-adik sekalian, mempersiapkan diri untuk join ya dan menunjukkan kemampuannya di ajang IRC 2023 di Korea Selatan. Ya baik, IRC 2023 atau International Job Robot Contest ini akan berlangsung di Korea, yaitu tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus ya 2023 mendatang. Nah, pagelaran ini adalah pagelaran yang ke-10 ya, di mana diawali pada tahun 2013 ya. Pertama kali IRC ini dilaksanakan sehingga kali ini adalah yang ke-10. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada IRC 2023 Korea ini. Yang pertama adalah all participants must take part in the creative design category. Jadi seluruh peserta harus bergabung dan mengikuti kegiatan kategori creative design ya, kecuali untuk leader ya atau anak dini ya, dini. Kemudian games will be running spontaneously ya. So when you register, please check your game schedule correctly. Jadi juga yang menarik adalah beberapa game ini nanti akan dilaksanakan secara spontan ya di lokasi. Jadi disiapkan beberapa agenda kategori yang nanti disampaikan oleh panitia di lokasi ya atau di tempat. Jika if a game has less than 5 teams, it will be cancelled. Jadi batasan minimumnya adalah 5 peserta. Jika kurang maka game akan dibatalkan ya. Nah, tema yang diusung pada creative design ini adalah robot for people in need ya. Jadi robot yang mampu memberikan kemudahan pada kebutuhan manusia. Nah, ada beberapa kategori yaitu ada junior dan senior, kemudian ada kinder skill, ada junior skill, ada junior continue ya. Di sini ada game kategori ya, creative design ini untuk all level ya, junior dan senior. Kemudian nanti ada untuk kinder berarti bowling dan road challenge. Untuk usia junior ya 8 sampai 13 tahun ini ada item recycle, ada push-push, ada soccer di on tree, kemudian volleyball dan animal kingdom. Dan kegiatan International Job Robot Contest 2023 ini akan dilangsungkan di
Dojon Convention Center ya di Metropolitan City, Korea ya. Nah ini penampilannya sehingga nanti akan sangat meriah ya karena diselenggarakan di hall yang cukup megah ya. Nah ini beberapa agenda ya. Juga bisa juga nanti dapat dilihat di situs irc.org-nya ya yang dapat diakses langsung melalui search engine ya, dan nanti bisa mendownload dari rule-nya ya dari panitia Koreanya dalam versi bahasa Inggris dan dapat dipelajari dengan seksama dari minggu sekarang ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ayah bunda dan adik-adik, semoga bersemangat ya karena ini adalah kali kegiatan robotik untuk offline ya, dapat bertemu langsung dengan teman-teman dari negara lain ya, dan juga tentu pemilihan ini adalah mengandung konsep-konsep edukasi di mana adik-adik nanti dapat bertukar pengalaman dan berdialog dengan teman-teman lain di sana. Silakan mengulang kembali beberapa prestasi-prestasi luar biasa dari siswa Indonesia ya di beberapa konteks sebelumnya. Nah, misalnya dari MTSN 1 Tangsel ya memperoleh gold medal dalam YRC 2022 ya kan. Kemudian ada juga kelas 7 dari SMP Cikal ya juga mampu membuat robot pemilah sampah ya yang pintar ya. Nah, beberapa hal ini dapat kita raih kembali ya pada kesempatan mendatang ya, maka jangan ragu-ragu, ayo persiapkan dirinya untuk memperoleh prestasi dan pengalaman luar biasa dalam ajang IERC 2023 di Dojon, Korea Selatan. Terima kasih untuk waktunya menyimak beberapa informasi persiapan lomba dalam sosialisasi meeting Zoom ini bersama kami official Indonesia yaitu PT Racer Robotics Indonesia. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan dan kami kembalikan kepada MC Kadira. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih kepada Mr. Aji atas pemaparan materinya mengenai International Youth Robot Contest Malaysia dan International Youth Robot Contest Korea. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Nanti setelah itu akan ada pengantar dari Bapak Firdiansyah selaku Chairman of IERA Indonesia. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, dibuka satu pertanyaan mungkin terlebih dahulu. Kak mau nanya, Dipersilakan. untuk yang open kan tadi ada 2 kreatif desain sama apa itu tadi lupa namanya. Transporter. Oh iya transporter. Nah itu kita pakai remote control. Halo, sudah. Robotnya dikontrol pakai remote control atau kita memprogram robotnya untuk mengikuti garis. Baik itu saja, terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung bisa dijawab ya, Mr. Aji ya. Oke. Tadi rule-nya sudah disampaikan Ibu ya. Jadi yang pertama robot ini
nanti akan disampaikan oleh juri ya. Misinya apa untuk transporter ya? Karena ini kan individu ya. Misalnya tadi ada 4 kotak warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, nanti di tempat juri akan menyampaikan misi dari si robot yang akan dilombakan oleh peserta A misalnya. Nah, ini memindahkan dari benda di kotak merah ke benda di kotak hijau misalnya. Nah, maka nanti akan dikasih waktu tuh selama 3 jam untuk melakukan trial, ya kan? Sehingga nanti codingan akan dinilai, kan? Nah, setelah itu nanti akan diberi waktu untuk 3 menit ya, untuk menjalankan robotnya, Bu. Nah, menjalankan robotnya pertama diletakkan di kotak start. Nah, di kotak start, kemudian tekan start dari robotnya dan robot akan berjalan sendiri, Bu. Ya, ini ayah atau bunda ini. Jadi robotnya hanya diperbolehkan diletakkan di kotak start dan kemudian ditekan tombol start pada robotnya. Setelah itu robot akan bekerja sendiri, menyelesaikan tugasnya, memindahkan objek dari satu kotak warna tertentu ke kotak warna lain dan kemudian berakhir di kotak stop. Nah, itu Bu. Nah, karena poinnya nanti dinilai dari situ. Nah, ini menarik nih tantangannya nih. Nah, mungkin jelas ya tadi Bunda atau ayah Anda tadi dari SD. Siswa deh Pak ini. Jadi nggak boleh pakai remote control karena harus diprogram. Makanya nanti di sana diberi waktu 2 jam percobaan, pengkodingan dan juga trial. Nanti bisa disimak lagi di YouTube-nya ya, Malaysia. Iya, Mungkin bisa di-setting kali ya, Mbak. Atau peserta dari ini ya, kasih manual dari IRT 2003 Malaysia. Iya. Gimana atas penjelasannya atas nama Rasya dari Ikhlas? Udah segitu aja. Oke, baik. Terima kasih, Rasya. Selamat datang, Bapak Firdiansyah. Ya, selamat datang. Terima kasih, Mbak Dila dan rekan-rekan semua. Ya. Baik, Bapak, ini sedang sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, mungkin ada pengantar dari Bapak Firdiansyah selaku Chairman YRA Indonesia. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan moderator berkenan memberikan waktu untuk saya memberikan pengantar. Mohon maaf sebelumnya kami belum bisa tadi pagi memberikan sedikit pengantar karena baru datang dari Palembang, ada event kegiatan robotik madrasah keahlian di sana. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama tentang kegiatan lomba internasional ini. Jadi yang pertama kegiatan IRA, IRC ASEAN dan Korea ini adalah kegiatan event tahunan yang diselenggarakan oleh IRA, di mana asosiasi ini berbadan hukum yang ada di Korea Selatan, di Silicon Valley-nya Korea Selatan, di Daejeon Convention Center. Nah, event ini tujuannya adalah untuk semakin mengkampanyekan ke anak-anak di seluruh dunia pentingnya pembelajaran berbasis STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, Art dan Math seperti yang mungkin Pak Haji sudah jelaskan. Jadi harapannya adalah semakin banyak nanti adik-adik yang punya motivasi nantinya untuk menggeluti bidang ini dan menjadi inventor di bidang ini. Ya. Nah, kegiatan IRC ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan ini adalah tahun yang ke-10. Ya, alhamdulillah kami dari tahun pertama mengikuti dari mulai di Korea, di Beijing ya, di Bangkok, di Malaysia dan 2 tahun kemarin terhenti karena pandemi dan digantikan mode lomba online ya.
Nah, harapan kami ini after new normal ini semakin banyak juga nanti adik-adik yang mendapatkan pengalaman dari kegiatan lomba ini. Jadi kegiatan lomba ini adalah kegiatan lomba yang bersifat kreativitas adik-adik, supaya nanti adik-adik juga bisa melihat bagaimana model-model karya-karya kreatif yang dikembangkan di negara-negara lain. Jadi sekali lagi harapannya nanti semakin banyak nanti adik yang senang dengan dunia ini, dan kemudian nantinya ini menjadi satu pijakan dan membawa kepercayaan diri, utamanya adik-adik Indonesia, ya kan, terhadap karya-karya inovatifnya. Ya, dan alhamdulillah setiap tahun IRC ini kita ikuti. Biasanya kami datang ke Korea atau ke negara rata-rata sekitar 50-an peserta sampai 70 sampai 100. Hasilnya cukup bagus. Artinya kualitas adik-adik Indonesia dibandingkan dengan negara lain juga patut dibanggakan. Makanya harapan kami ini adik-adik nantinya yang ikut ini atau sekolah bisa lebih percaya diri, karena memang problem di Indonesia saat ini ada tingkat kepercayaan diri ada di kita yang belum sebagus di negara-negara lain, pengalaman saya. Jadi gitu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi penting. Terus terkait dengan kegiatan lomba, nanti memang secara teknis nanti kami akan handling semua. Nanti ada tim kami yang akan berangkat dan mungkin tentunya menyiapkan adik-adik untuk ikut lombanya. Persiapannya, pelatihannya itu tentu bagian dari bagian utuh yang nanti kita persiapkan sehingga memang nanti adik-adik bisa menikmati kegiatan kompetisi baik yang di Johor Bahru nantinya tanggal 2 sampai 3 Juni itu di EduCity Sport City di depannya Legoland di Johor Bahru, dan kemudian yang kedua yang Agustus akan di Daejeon Convention Center di Korea. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mengeksplorasi kreativitas, ya kan, kreativitas adik-adik. Tentunya akan bagus kalau bisa dengan menggunakan pendekatan atau kearifan-kearifan lokal. Karena itu penting menjadi sebuah titik di mana itu menjadi creativity yang unik dari adik-adik. Ya, kami pernah bawa ke Beijing, alhamdulillah bikin sistem pertanian berbasis kearifan lokal, ya. Itu hasilnya juga bagus. Ya, kita mendapatkan grand prize, ya, top skor dari hampir 25 negara waktu itu di Beijing, bahkan diwawancari oleh CCTV Cina. Ya, mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi pengantarnya adalah bahwa event ini mungkin menurut kami penting dan mungkin menjadi satu hal yang positif bagi adik-adik kita untuk meningkatkan kesukaan anak-anak kita, ya, sekolah-sekolah adik-adik terhadap dunia sains dan teknologi, dengan tentunya dengan pembelajaran atau dengan pengalaman-pengalaman yang menarik dari berbagai negara. Jadi itu nanti teknisnya mungkin Pak Haji nanti mungkin sudah bisa menjelaskan. Nanti kita ada pelatihan, ada nanti bootcamp sebelum lomba, sehingga kami pastikan nanti adik-adik bisa siap dan bisa menikmati kegiatan kompetisi dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi sukses. Semoga nanti semakin banyak anak-anak kita yang punya kepercayaan diri, bisa tampil terus dan menjadi salah satu kebanggaan dari generasi-generasi kita di masa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firdiansyah atas kata pengantarnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu guru mungkin atau ayah bunda. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar IRC baik Malaysia maupun Korea. Waktu dan tempat dipersilakan. Permisi, izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Untuk kategori kreatif di Open itu ada mainboardnya itu yang dibolehkan itu apa saja ya? Oke. Ya, baik, mungkin jadi yang pertama memang kategori ini adalah di kantor internasional platform ini adalah kategori yang memang sesuai dengan standar AWRA internasional, ya. Platformnya adalah selama platform kontrolnya My Robot Time itu bisa. Jadi mau MRT Duino, MRT 3, New Kiki, terus MRT Friend atau
MRT Note, tidak masalah. Karena challenge-nya nanti ini sebenarnya challenge-nya kompetisi ini adalah creativity. Sejamanya adik-adik punya ide creativity, bukan hanya faktor canggih, faktor banyak sensor, tapi bagaimana pendekatan kreativitas untuk menyelesaikan problem yang sedang dibuat oleh adik-adik. Mungkin begitu. Atau mungkin Pak Haji silakan kalau mau ditambahkan. Oh iya Pak. Jadi seperti tadi ya, penilaiannya itu bisa kolaboratif media ya, maksudnya saling dipertukarkan itu bisa tadi ya, kan tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi MRT series ini nanti dijadikan platform utama. Nah, nanti hal-hal yang sifatnya belum tercover oleh media MRT boleh menambahkan ya, misalnya ada sensor akselerometer, kemudian sensor pH ya, atau sensor lain-lain yang perlu ditambahkan sehingga proyeknya ini menjadi lebih fungsional begitu. Ya itu tadi ya kira-kira. Jadi boleh mainboardnya yang pasti tadi karena main robotan ini banyak variannya ya, sampai ST32 dengan model mainboardnya yaitu MRT X Note ya. Untuk Arduino Leonardo yaitu menggunakan MRT Juno ya, sehingga pengkodingannya menggunakan MRT Scratch gitu. Kalau MRT X Note nanti menggunakan MRT Friends ya. Nanti tentunya bila pendampingan bisa menggunakan itu, memanfaatkan itu secara lebih aktif ya, sehingga mampu memaksimalkan fungsi-fungsinya. Itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ms. Raji dan Pak Firdi atas jawabannya. Bagaimana? Apa sudah terjawab dengan baik? Tadi yang nanya dari Man 15 Jakarta. Baik, terima kasih Kak. Ya, kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Dipersilakan. Bila ada yang ingin ditanyakan, masih ada ini. Ya, dipersilakan dari SMP Lumajang. Untuk yang ke Malaysia nanti kita membawa alat-alatnya sendiri kah? Atau nanti disediakan? Ya. Harus bawa laptop apa enggak? Untuk yang Oke, baik. Silakan Ms. Raji mungkin langsung. Iya, jadi peraturan kategori lombanya tadi ada pre-build ya, jadi memang robotnya ini harus dirakit sendiri. Berarti karena harus dirakit sendiri, maka para peserta mempersiapkan media robotnya ya. Jadi harus dibawa sehingga nanti akan diberi tempat untuk merakit ya, atau display table tadi ya. Nah, sehingga nanti di sana diberi waktu kurang lebih 2 jam ya untuk merangkai itu semua media-media yang digunakan dalam proyek robotnya. Nah, kemudian ada poin penilaian yaitu coding ya. Karena ada penilaian codingnya juga, berarti adik-adik harus bawa laptop ya. Kalau nggak bawa laptop nanti robotnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dipasang saja tapi nggak bisa bergerak ya, karena nggak dikasih logikanya ya untuk bekerja sesuai dengan respon-respon lingkungan di mana dia
Kita tempatkan misalnya nanti ada air ya kan, kemudian ada cahaya ya atau lain-lain ya. Nah, kalau nggak di coding nanti robotnya juga nggak bisa merespon ya. Jadi medianya harus dibawa oleh peserta, kemudian juga dilengkapi dengan laptop yang sudah digunakan ya, artinya nggak ada problem untuk membuat coding robotnya menjadi berhasil ya. Ya, ini dari SMP Lumajang ya. Iya. Gimana dari SMP Lumajang yang tadi bertanya, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin seperti ini saya masih dapat. Oke, baik. Silakan dibuka pertanyaan lagi di sesi kedua. 3 pertanyaan lagi mungkin. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu gurunya atau ayah bundanya mungkin? Dipersilakan, mungkin masih ada yang bingung atau belum ada gambaran. Dipersilakan untuk bertanya kepada senior trainer Mr. Aji. Oke, sambil menunggu yang mungkin bertanya, mungkin di sini ada yang sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba IRC Malaysia? Ada? Yang kemarin? Oh, yang tahun kemarin mungkin? Yang mengikuti IRC Malaysia ada? Atau IRC Korea? Oh, ya. Ada. Yang dari MAN 13 Jakarta ya? MAN 13 Jakarta ini ikut IRC Malaysia kah atau Korea kah? Kak, Ya. boleh tanya untuk kategori kreatif desain itu boleh pakai sensor apa aja ya? Untuk kategori kreatif apa? Kreatif desain yang open. Untuk kategori kreatif desain boleh menggunakan sensor apa saja. Oke, baik. Ini dengan siapa yang bertanya namanya? Rania. Rania dari MAN 13 Jakarta. Silakan Mr. Aji. Boleh menggunakan sensor Ya, baik. ini. Ya, terima kasih dari 613 Jakarta ya. Nah, karena tadi konsepnya adalah dipersilakan untuk membangun proyek robotnya ya dengan dimensi yang sudah dibatasi tadi, berarti juga berbagai sensor atau media ya, khususnya menggunakan MRT series ya, tadi itu wajib dipakai. Nah, selanjutnya bila fungsi dari robotnya ternyata harus membutuhkan sensor-sensor yang khusus, nah di sini juga dipersilakan, bahkan itu disebutnya mendapatkan tingkat keunikan yang lebih tinggi poinnya ya, sehingga mampu bekerja secara unik begitu dan pasti sangat canggih begitu ya. Nah itu sangat dianjurkan ya. Misalnya menggunakan kamera ya kan. Jadi robotnya bisa mendeteksi gerakan atau wajah atau warna atau objek ya. Nah ini sangat diperbolehkan ya, sehingga nilai dari poin kreativitasnya atau keunikannya juga semakin maksimal ya.
Itu nilainya bahkan sampai 30 poin. Jadi silakan disiapkan proyek kreatif uniknya begitu, sehingga nanti di sana akan sulit ditandingi ya, karena memang original begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah maksimalkan semua peralatan yang dimiliki ya pada areal yang disediakan dan juga waktu. Kemudian kembangkan segala kreativitas dan imajinasi Anda sehingga proyek Anda akan mendapatkan perhatian yang lebih dari para juri. Ya, begitu ya. Selamat berkarya. Mbak Dila. Ya, baik. Terima kasih Mr. Aji atas penjelasannya. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, siswa-siswi, bila ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin nanti bisa berdiskusi melalui grup untuk... Ada di chatting Mbak bilang. Iya, Bapak. Nah, apakah bisa ikut IRC Korea tanpa harus ikut IRC Malaysia? Oh iya. Ikut dua-duanya boleh. Ikut dua-duanya boleh ya. Ikut salah satu juga boleh ya. Jadi kalau yang di Malaysia ini yang menyelenggarakan official dari Malaysia ya. Kalau yang Korea ini official internasional yang dari Korea Selatan. Jadi undangannya tentunya lebih meriah lagi ya. Jadi bisa sampai 30 negara. Ya, maka persiapannya dari hari ini kita sampaikan sehingga proyek yang dibawa nanti sangat membanggakan begitu ya. Jadi kalau bertanya di sini nggak dibatasi, boleh ikut Malaysia, juga boleh ikut Korea begitu ya. Nah, jadi nanti dalam 1 tahun langsung dapat 2 gelar ya, juara IRC Malaysia dan insya Allah juga juara internasional di Korea ya. Baik. Nah, ada lagi nih dari Rukmi, Pak Luki, Yastuti. Untuk IRC Korea disebutkan untuk yang usia di atas 13 tahun hanya ada tim ya Pak, berarti desain saja. Untuk yang individu bagaimana? Oh ya, jadi tadi ada sedikit penyesuaian untuk level internasional di IRC 2023 ini. Jadi semua peserta wajib ikut kreatif design. Nah, itu rule-nya begitu. Nah, nanti ada kategori yang sifatnya spontan gitu di lokasi, sehingga nanti kalau pesertanya lebih dari 5 langsung diselenggarakan. Tapi kalau kurang dari 5, katakanlah kurang, jadi itu di cancel atau dibatalkan gitu ya. Jadi yang di Korea ini wajib kreatif design yang memang ketentuannya harus bertim gitu ya. Kalau yang untuk individu ya bisa jadi nanti ketika join di sana akan dibuka satu kategori yang sifatnya individu ya. Siapa ini ya, Rukmi ya, Rukmi Palupi, mungkin itu penjelasannya. Atau ada penjelasan lebih rinci lagi nanti. Dari informasi yang kami siapkan sesuai dengan rule-nya tadi ya, bahwa semua peserta wajib ikut kreatif design dan beberapa kategori nanti sifatnya spontan di lokasi. Terima kasih Mbak Dilan. Ya, baik. Terima kasih Mr. Aji atas penjelasannya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin sebelum saya tutup sosialisasi pada pagi hari ini. Ya, baik. Sepertinya untuk sosialisasi hari ini mungkin masih belum ada yang ingin ditanyakan. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan mengenai kompetisi IRC, bisa langsung menanyakan melalui admin atau di grup yang sudah dibuat oleh persekolahnya. Untuk info admin sudah kami share melalui kolom chat Zoom. Silakan boleh dengan Miss Lila atau dengan Miss Shiva.
Baik, untuk siswa-siswi yang mengikuti IRC, silakan untuk mempersiapkan robotiknya, untuk mempersiapkan robot-robotnya. Tetap semangat, jangan ragu untuk bertanya. Ya, baik. Untuk sebelum saya menutup sosialisasi hari ini, saya mohon izin untuk mengambil dokumentasi kepada Bapak Ibu guru, siswa-siswi, dan ayah bunda. Dimohon berkenan untuk open kamera selama 1 menit ke depan untuk sesi foto bersama. Dipersilakan untuk seluruh peserta sosialisasi, mohon berkenan untuk open kamera untuk sesi foto bersama. Baik, saya langsung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan berbicara maupun kesalahan pengucapan nama, gelar, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan atas perkenannya Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, dan siswa-siswi untuk bergabung mensukseskan acara pada pagi hari ini. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menaungi langkah kita untuk tidak pernah berhenti mempelajari hal-hal baru. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mr. Aji dan Bapak Firdiansyah selaku narasumber kita pada kegiatan hari ini. Mari sama-sama kita tutup acara sosialisasi International Youth Robot Contest dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara undur diri. Resta Robotik dari Indonesia untuk dunia. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari adik-adik.